Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur karena harapan dan doa kita selama 2 bulan sebelum ini, hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu, hampir di setiap momentum, entah selepas sholat, entah dalam kajian, dalam apapun itu, semua orang merintih meminta kepada Allah dengan doa yang sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak 2 bulan yang lalu, kita meminta kepada Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan sekarang kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang yang tahun lalu masih berpuasa dengan kita, masih kuliah subuh dengan kita, tidak datang tahun ini kecuali mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di awal dari panitia itu minta untuk menjelaskan mengenai perintah puasa. Saya pikir nggak perlu dijelaskan karena sudah termasuk ma'lumun minad din bid-darurah. Perintah puasa itu ma'lumun minad din bid-darurah. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkannya puasa untuk kita itu karena ada 2 poin. Di ayat yang ini Allah bilang la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ada rasa tameng. Takwa itu tameng. Artinya takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu adalah takwa. Artinya dengan berpuasa kita punya tameng. Mau maksiat, kita lagi puasa. Mau malas ibadah, kita lagi puasa. Makanya kata Rasulullah SAW, puasa itu asyamu junnatun. Jadi puasa ini sebagai tameng bagi kita. Tameng dari hal-hal yang gak bagus. Yang gak bagus itu apa? Kita malas ibadah, kan gak bagus. Atau kita seneng terhadap maksiat, itu juga gak bagus. Nah, dengan berpuasa ini kita ada tameng gitu. Makanya ketika ada orang yang belum menikah, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bis-sawmi. Kalau belum menikah, perbanyak puasa. Fa'innahu akhaffu lil basar wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Minimal dengan puasa syahwat kita turun. Kemudian di ayat yang lain,
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terakhirnya apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Poin yang kedua dari kita diperintahkan berpuasa supaya kita mampu bersyukur kepada Allah. Bersyukur seperti apa? Bersyukur bahwa kita telah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang membuat Allah ridho. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu bagian kecil dari bersyukur kita kepada Allah dengan cara memuji Allah. Memuji. Seperti seumpama saya dikasih perkutut sama Ian. Saya bilang, Ian ganteng, Ian gagah. Ini namanya memuji. Tetapi hakikatus syukur adalah kita mempraktekkan atau menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan ke kita untuk sesuatu yang membuat Allah ridho. Ya. Jadi kalau saya ilustrasikan gini, seumpama ada anak kecil, anak kita minta uang sama kita. Pak minta duit, Bu minta uang. Berapa? 100.000. Kemudian dikasih 100.000. Buat apa? Buat kebutuhan sekolah. Begitu dikasih 100.000, ternyata uang tersebut tidak dipakai untuk kebutuhan sekolah, tetapi dipakai main game online sama anak ini. Ya. Ketika kita kasih uang 100.000, ini anak, terima kasih Pak, terima kasih Bu, Bapak ganteng, Ibu cantik, Bapak sehat. Dipuji si Bapak, dipuji si Ibu dengan setinggi langit. Tetapi ternyata uangnya tidak dipakai untuk kebutuhan sekolah, tetapi dipakai main game online. Kira-kira kalau Bapak atau Ibu tahu uangnya tidak dipakai untuk kebutuhan sekolah, kira-kira bagaimana? Marah nggak? Kalau uangnya masih ada, mau diambil lagi nggak? Diambil lagi. Bahkan sebagian bapak mungkin nggak diambil lagi. Udah diambil di kampleng. Inilah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang ini memuji tetapi tidak mempergunakan nikmat fasilitas yang dia berikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya terhadap apa yang membuat orang tuanya ridho. Meskipun dia memuji, meskipun dia memberikan pujian yang luar biasa kepada orang tuanya, tetapi kalau tidak digunakan dengan apa yang membuat orang tua ridho, pasti orang tua ridho kita marah. Pasti orang tua kita marah. Sama dengan Allah. Kita dikasih fasilitas, nafas gratis, badan sehat, Masya Allah. Bahkan kita bisa tahu kalau mahalnya sakit itu, atau mahalnya sehat itu ketika sakit. Dan ini kita kasih gratis. Untuk apa ini semua? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang dari ujung sampai ujung itu berputar berpuasa.
Makanya puasa ini bagian daripada syukur kita kepada Allah atas karunia yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak hanya memaknai syukur dari sudut pandang yang oh iya ya, kita bisa merasakan laparnya orang yang belum makan, kemudian susahnya orang yang nggak punya uang. Nggak hanya itu, tetapi betul-betul bagian daripada bersyukurnya seorang hamba karena statusnya hamba. Sama ketika Rasulullah SAW sholat. Ketika beliau sholat, sampai kakinya bengkak, diriwayatkan oleh Siti Aisyah, hatta tawarramat qadamah, sampai dua kakinya bengkak. Begitu ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah, sudah dimaafkan, ngapain sholat sampai bengkak begini? Dijawab Rasulullah, afalan akuna abdan syakur. Saya kepengen jadi seorang hamba yang bersyukur. Ya, jadi saya pikir momentum diwajibkannya kita untuk berpuasa, sama umat-umat yang lain juga sebelumnya diwajibkan berpuasa. Akan tetapi ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dulu kita nangis-nangis pengen ketemu. Ini terus kita harus ngapain kalau udah dikasih ketemu? Hah? Kemarin kita minta ketemu dengan bulan Ramadan. Ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah kalau udah dikasih Ramadan, mau ngapain? Hah? Mau berpuasa? Mau beribadah? Janji apa insya Allah nih? Hah? Sebab insya Allah kita itu beda dengan insya Allah sana. Kalau insya Allah sana, itu mereka tahu betul bahwa al-muharrik yang menjadi maha penggerak motoriknya itu Allah. Tangan kita tidak bergerak kecuali atas izin daripada Allah. Kaki kita tidak melangkah kecuali atas izin daripada Allah. Hati kita tidak tergerak kecuali atas izin dari Allah. Makanya ketika melaksanakan sesuatu, insya Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah kalau di kita kan enggak. Insya Allah kita itu ngeles. Hah? Insya Allah kita itu ngeles. Insya Allah datang. Padahal makanya kalau ditanya, kira-kira mau dimanfaatin untuk apa? Mau ibadah? Insya Allah, oh berarti udah bukan saja. Kira-kira kita mau dimanfaatkan apa? Kita ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, la tamannawna anna jami'a syuhur Ramadan." Pernah satu ketika Rasulullah sulit untuk menggambarkan indahnya Ramadan. Jadi hebatnya Ramadan itu Rasulullah udah sulit ngebayangin. Di hadis lain, 10 hari pertama begini, 10 hari kedua begini, 10 hari ketiga begini, ada Lailatul Qadar. Disampaikan bahwa di dalam Al-Quran pahalanya sampai khairun min alfi syahr dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan siapa yang melaksanakan sunnah sama dengan yang wajib di asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'af, sampai 700 kali lipat. Tapi pernah satu momentum Rasulullah sulit untuk membayangkan kehebatan bulan Ramadan. Saking sulitnya, sampai bahasanya begini. Muncul orang pasapen dia. Lamun maneh nyaho, kalian akan nangis darah minta sama Allah agar semua bulan Ramadan. Itu saking sulitnya ngebayangin. Jadi untuk digambarkan itu sudah tidak ada lagi kata-kata yang mampu menggambarkan keindahan Ramadan dan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, itu sulit Rasulullah membayangkan. Di satu sisi Rasulullah mengatakan ghulliqat abwabun di hadis Muslim. Rasulullah mengatakan ghulliqat abwabun niran. Semua pintu surga ditutup. Pintu neraka ditutup.
wa futihat abwabul jinan wa sulsilatis syayatin. Ini dijelaskan, Rasulullah mampu menjelaskan bahwa di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Makanya aneh, lamun bulan Ramadan aya jamaah masuk neraka tuh aneh gitu. Ngacleng. Tapi sebagian orang ada yang bilang begini, Ustaz. Oh iya, kalau di neraka nggak ada pintunya. Ya. Jadi itu masih bisa dibayangkan oleh Rasulullah, masih bisa dijelaskan. Tetapi ada satu hadis di mana Rasulullah SAW sudah kesulitan lagi menggambarkan hebatnya bulan Ramadan dan beruntungnya orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Sampai mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, latamannawna anna jami'a syuhur Ramadan." Andai kalian tahu apa yang Allah siapkan buat kalian di bulan Ramadan, kalian akan tamanni. Tamanni itu apa? Nangis-nangis darah. Kita akan memohon sama Allah, nangis-nangis agar semua bulan ini bulan Ramadan. Saking hebatnya bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah berada di dalamnya. Berarti kita siap-siap menerima penghargaan yang luar biasa. Akan tetapi, ini biasanya kalau ada tetapi, ini tetapinya yang berat nih. Tetapinya ini yang berat. Beruntung nggak kita di Ramadan sekarang? Beruntung. Berapa banyak orang yang nggak kenal dengan nilai Ramadan. Bahkan sebagian orang ada yang mulai risih dengan Ramadan. Ada, meskipun formatnya guyon, tapi saya nggak seneng. Wah, kopi, seolah-olah tabari, tahu tabari? Tabari itu dia nggak seneng dekat dengan itu. Bisa udu dia. Isukan mau bisa. Jadi seolah-olah dia nggak seneng gitu, Ustaz. Meskipun itu formatnya guyon, tetapi menunjukkan kalau dia ini nggak seneng. Seolah-olah. Bahkan kadang-kadang juga terlihat ekspresi ketika dia hampir menyelesaikan Ramadan, ada ekspresi kesenangan yang luar biasa. Kalau orang-orang yang tahu Ramadan, begitu menjelang Ramadan selesai, apa yang mereka lakukan? Mereka nangis. Tiap malam nangis. Ya Allah, ketemu lagi nggak ya tahun depan? Ramadan yang ninggalin kita. Ya, jadi orang-orang dulu sampai diceritakan dalam syairan itu, muwadda ya Ramadan. Coba itu setiap malam dibaca sama dia. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kayak orang yang ketinggalan kekasihnya. Kalau di kita kan marhaban ya Ramadan ketika datang. Itu hanya di spanduk, hanya di mulut, atau di status WhatsApp gitu ya. Tetapi hati kita marhaban nggak dengan Ramadan? Marhaban itu artinya apa sih? Nurahib. Nurahib itu artinya apa? Membuka dada lebar-lebar. Kita siap kedatangan Ramadan. Kita akan siap memanfaatkan momentum Ramadan. Tapi pertanyaannya kata Rasulullah, nanti banyak loh yang justru nggak dapat apa-apa. Banyak loh yang nggak bisa ngapa-ngapain nanti di Ramadan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan kam min shaimin. Ya. Bahasa kam itu ada dua artinya. Ada maknanya sedikit, ada maknanya banyak. Kam itu berapa banyak? Berapa banyak itu bisa maknanya sedikit, bisa maknanya banyak. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini justru yang banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak sekali orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar, kecuali haus. Banyak sekali. Bahkan saking
dihati-hatikan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan begini, hati-hati ya, ketika kalian meminta sama Allah, kemudian meminta bertemu dengan Ramadan, kemudian kalian diizinkan sama Allah untuk bertemu dengan Ramadan, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa, hati-hati kata Rasulullah. Hati-hatinya apa? Man adraka Ramadan, barang siapa yang diizinkan berjumpa dengan Ramadan, kemudian walam yughfarlah, dosanya tidak dimaafkan, amalnya tidak bertambah, hati-hati kata Rasulullah. Faqad ab'adah, maka sesungguhnya orang ini nggak mau dideketin sama Allah. Sengaja dijauhi sama Allah. Makanya takut gak kita? Di satu sisi kita bersyukur, seneng karena masuk di momentum, tapi di sisi lain takut. Takut kita nggak bisa memanfaatkan Ramadan. Makanya setiap momentum, baik itu tempat, baik itu waktu, baik itu keadaan, kok pahalanya dilipat gandakan, pasti dosanya pun dilipat gandakan. Itu pasti. Di bulan-bulan bulan-bulan mulia, ya, bulan-bulan hurum, itu justru ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, dari 4 bulan itu ada, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi sama Allah langsung dikasih koma, fala tadlimu fihinna anfusakum. Hati-hati, jangan sampai kalian berbuat sesuatu di bulan 4 ini. Kenapa? Di satu sisi pahalanya dilipat gandakan, di sisi lain ancamannya juga tidak main-main. Jadi kira-kira pengen ketemu Ramadan apa enggak? Tapi ancamannya luar biasa loh. Berarti siap untuk ibadah ya? Siap, jangan insya Allah. Siap. Kalau insya Allah ini tanda petik. Jadi hati-hati. Nanti insya Allah kita akan kupas kira-kira bagaimana sih cara memanfaatkan Ramadan itu. Saya mau kasih 2 tips ya. 2 tips. Supaya kita semangat di Ramadan. Tip yang pertama, ingat terus hadis tadi. Diingat terus oleh Rasulullah, diingatkan juga oleh Rasulullah, kadek, kalau kalian diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan dan nggak bisa memanfaatkan, hati-hati. Nanti takutnya Allah nggak senang kita deket. Faqad ab'adah kata Rasulullah. Yang kedua, supaya kita menjadi penyemangat, barangkali ini Ramadan terakhir kita nggak tahu. Ya. Makanya udah mampang-mumpung ini Ramadan terakhir. Nah, kemudian untuk memanfaatkan Ramadan, itu sebenarnya kita cukup mencari poinnya saja. Jadi dalam setiap ibadah itu ada satu poin, di mana poin itulah Allah nilai. Contoh dalam sholat. Poin kita di mana? Ketika kita sholat deh, kita paling dekat dengan Allah di mana? Sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yataqarrabu bihil 'abd wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika di situ kita dinilai. Makanya kalau sujud itu, saya tuh nggak cocok sujud kok doa, itu saya nggak cocok. Ada orang yang suka ngomong tuangkan doa kalian di dalam sujudmu. Bukan di dalam sujudmu, artinya dalam posisi sujud. Karena di posisi sujud itu posisi di mana kita betul-betul memposisikan bahwa saya ini betul-betul hamba di hadapan Allah. Makanya yang dibaca tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu mensucikan Allah. Yang dibaca itu. Kita mensucikan Allah. Betul-betul, ya Allah, saya itu ayana nawanan lah. Yang paling mulia saya taruh di bawah.
dan posisinya nggak berharga sekali di hadapan Engkau. Maha suci Engkau. Itu yang dibaca di dalam sujud. Kadang-kadang ada orang nangis-nangis di sujud. Saya nanya, ngapain? Gaduh hajat. Kalau doa ya nanti setelah sholat. Di kita ini memang kadang-kadang banyak hal positif, tetapi tidak pada tempatnya. Contoh, kayak tadi, sebelum kita sholat subuh. Itu namanya apa? Kalau sebelum waktu subuh itu namanya apa? Waktu apa? Waktu sahur, ya. Kalau sebelum subuh namanya waktu sahur. Anjurannya apa kalau waktu sahur? Dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka pada minta maaf sama Allah, berdoa sama Allah. Di situ, karena ada 3 panggilan ketika waktu sahur. Hal min mustaghfirin, adakah yang mau minta maaf? Hal min talibi hajatin, adakah yang kalian punya, yang kalian butuhkan? Ada hajat nggak? Hal min taibin, ada yang mau taubat nggak? Ada 3 panggilan dari Allah. Itu kapan datangnya? Waktu sahur. Tapi di kita, hampir semua masjid waktu sahur baca Quran. Bagus nggak baca Quran? Bagus. Tetapi momentumnya nggak tepat. Karena justru Qur'annya sendiri meminta wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktunya istighfar. Berdoa sama Allah. Nah, ini di kita begitu kadang-kadang. Ya. Banyak lah kadang-kadang. Makanya banyak tradisi baik tapi nggak tepat. Kayak kemarin semua handphone saya di WhatsApp, Instagram, semua media sosial itu semuanya pada minta maaf. Menjelang Ramadan minta maaf. Sami tuh handphone. Sami. Itu saya jawab semuanya. Mual mau dihampura. Hah? Ngapain minta maaf bulan Ramadan? Hah? Ngapain mesti nunggu bulan Ramadan minta maaf? Kenapa enggak nisfu Sya'ban? Yang jelas-jelas kata Rasulullah, illal musyahin, kecuali orang yang di hatinya ada dengki terhadap umat sesama. Minta maaf itu mestinya nisfu Sya'ban. Tapi kan minta maaf baik ya? Baik nggak? Bagus minta maaf itu. Tapi momentumnya nanti nih, abis ini ada lagi satu momentum minta maaf. Lebaran. Hah? Saya baru kali ini di Indonesia nih. Baru di Indonesia aja. Ada bahasa Arab. Artinya itu beda. Bahasa Arabnya minal a'idina wal faizin. Artinya, mohon maaf lahir batin. Padahal artinya a'idin itu apa? Minal a'idin itu doa. Ketika kita mengucapkan minal a'idina wal faizin, itu kita mendoakan semoga kita semua termasuk a'id. A'id itu apa? Orang yang kembali. Kembali apa? Kembali 2 hal. Kembali fitrah sama kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Wal faizin, dan kita termasuk orang yang beruntung. Faiz itu apa? Faiz itu gini. Seumpama kelas ada juara 1 dapat door prize. Nah ini yang dapat door prize ini namanya faiz. Nah door prize itu 1 apa? Ada sekelas seumpama ada 50 anak. Yang dapat door prize itu 50 anak apa 1 orang? Begitu juga puasa. Dari sekian yang puasa, al-faiznya itu ada berapa? Nggak mungkin semuanya. Tapi kita selalu berharap. Minal a'idin wal faizin. Mestinya kita aminkan karena itu doa. Malah dijawabnya naon? Sami-sami. Di kita ini aneh ya? Aneh nggak? Hah? Bahasanya itu aneh. Minal a'idin wal faizin. Kalau ketemu di Arab, minal a'idin wal faizin, mereka menjawab alaina wa alaikum. Ketika ditanya minal a'idin wal faizin,
Alaina wa alaikum. Apa artinya alaina wa alaikum? Semoga doa itu tidak hanya untuk saya tapi untuk Anda juga. Hah? Tapi kalau di kita, minal aidin wa faizin, sami-sami. Aneh gitu. Karena apa? Karena menganggap bahwa minal aidin wal faizin adalah bagian daripada minta maaf. Bahkan ada artinya di bawahnya. Minal aidin wal faizin, bawahnya tuh mohon maaf lahir batin. Kan aneh. Hah? Nah, itu jadi di kita banyak tradisi yang baik tapi nggak tepat. Minta maaf baik tapi nggak tepat. Kenapa nggak ketika salah kita minta maaf? Kenapa mesti nunggu Ramadan? Kenapa mesti nunggu Syawal? Dan minta maaf juga harus punya kriteria, ada kriterianya. Nggak bisa kita minta maaf, ayan, hamburanya bising ayas dosa. Nggak bisa gitu. Belum minta maaf itu. Kenapa? Karena orang itu qad radiya bil qalil ma la yarda bil katsir. Orang itu kadang-kadang dia ridho dengan sesuatu yang sedikit, tapi belum tentu ridho dengan sesuatu yang banyak. Contoh gini, contoh. Seumpama duitnya Kang Ami saya ambil. Dan nominalnya hanya 5.000. Kemudian saya minta halal. Ami, hamburannya, kamari duitnya dicolong ku saya 5.000. Kira-kira dimaafin nggak? Kayak kalau 5.000 mungkin dimaafin lah ya. Ya kebangetan lah 5.000 itu dimaafin. Tapi Anda yang diambilnya 50 juta. Hah? Hamburannya kamari duitnya dicolong. Kira-kira kalau 50 juta dimaafkan mah? Kayak urusannya kayak kan gitu. Jadi minta maaf pun itu ada syaratnya. Nggak bisa cuma minta maaf doang. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang ridho dengan yang sedikit, tetapi belum tentu ridho dengan yang banyak. Minta maaf itu harus sebutin. Alasan salahnya apa harus sebutin. Kami kemarin makanannya saya makan. Naon? Uyah, istilah tuh ya. Tapi kami kalau kemarin makanannya ku abdi sok di imam. Naon? Maneh ngusupan mau balong deh. Kan gitu bisa baik. Belum tentu dimaafin. Iya kan? Makanya harus disebutin. Bu, saya mohon maaf kurang kamari teh ku abdi dicarios ibu teh gendut gitu. Harus dijelasin. Jadi nggak bisa minta maaf hanya mohon maaf lahir batin. Makanya ayah saya, Allah yarham, ayah saya itu kalau minta maaf bahasanya itu nuhunkeun dihapunten sacekapna. Sacekapna. Karena belum tentu ada sesuatu yang nggak bisa dimaafin. Gitu. Makanya kadang-kadang ada yang meninggal mun gaduh hutang naon nuhunkeun dihalalkeun, tapi giliran utang enggak. Tapi utang ku utang mamangga we kabulih gitu. Tapi lamun makanan mesti minta dihalalkeun. Ya, itu karena orang itu tabiatnya kadang-kadang ridho sesuatu yang kecil, tetapi belum tentu ridho terhadap sesuatu yang besar. Makanya harus dijelasin minta maaf. Dan momentumnya juga nggak tepat. Nanti kita pun sama. Makanya saya berpesan dan saya nasihati diri saya sendiri, momentum Ramadan itu yang paling penting, poinnya di mana? Ketika Allah nilai Ramadan itu di mana? Mau tahu nggak? Kalau tadi disolatkan di sujud ya. Kalau Ramadan mau tahu nggak di mana? Hah? Mau tahu? Rahasia ini sebenarnya. Kalau saya udah ada kontrak dengan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menilai puasa kita. Itu justru ma bainal asri wal maghrib. Di waktu antara asar ke maghrib. Disitulah Allah nilai puasa kita. Dan memang secara faktanya kelihatan. Apa kita ini kelihatan? Pagi
dari subuh sampai duhur relatif aman, nggak ngomongin orang, nggak ngebohong, ya kurang sare, karena tidur kan. Makanya saya tuh kadang-kadang suka berbicara itu, ada orang yang suka nyalain, tapi kalau saya berbicaranya dari atas nama usul fikih. Ketika orang berbicara, kamu nih nggak pernah tahajud, tidur aja, saya selalu bilang alhamdulillah. Tapi saya memaknai tidur itu justru menghilangkan potensi maksiat. Hah? Makanya di dalam usul itu ada bahasa begini, ma min mubahin fa'alahu ma min mubahin fa'alahu illa wa taraka bihi maksiatan. Tidak ada satu perkara yang mubah kita kerjakan kecuali sebenarnya itu meninggalkan perkara yang haram. Contoh gini, ngobrol itu kan mubah ya. Itu kalau difahaminya begini, heunya orang teh ngobrol di dia. Lamun teu ngobrol mah buat tengker di kafe. Ya. Sama ketika orang tidur juga begitu. Makanya Masya Allah ketika Allah mengatakan wa min ayatihi manamukum billail. Termasuk tanda kebesaran Allah itu kamu tidur malam hari. Itu karena saya bukan dokter ya. Kalau dokter mungkin melihatnya dari sisi medis, istirahat, apa segala macam. Tapi kalau kita mah orang-orang usulul fiqh mikirnya, iya ya, dengan tidur itu nggak ada potensi maksiat loh. Coba kalau kita bangun, handphone, nge-WA, pemajikan batur, kan repot. Hah? Nge-like orang, pasang status, nyindir orang, ngomongin orang. Hah? Tapi dengan tidur, potensi maksiat jadi nggak ada. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? Sampai Rasulullah, wa naumuhu ibadah. Tidurnya aja orang puasa itu ibadah. Kenapa? Karena dengan tidur dia nggak maksiat gitu. Nah, dari pagi sampai zuhur relatif aman. Zuhur sampai asar mulailah. Hah? Tapi begitu asar, yang ada di kepala kita apa? Pia-pia, daugan, cendol, kolek, pamit aja kabeh dia. Maksud saya nggak masalah gitu, nggak masalah cari itu. Wabtaghu min fadlillah, carilah itu dari fadlnya Allah. Tetapi yang bikin masalah itu, maknya meuli pia-pia wae, keluar geus asar balik maghrib. Emang meuli pia-piana dindi? Itu masalahnya gitu loh. Makanya ma bainal asri wal maghrib kita bisa lihat lebih banyak di masjid, di musola, di rumah apa di jalanan. Bagus tuh. Saya pegang jomongannya. Coba kita lihat. Kita saksikan aja faktanya. Kira-kira abis asar itu kebanyakan di masjid apa justru kebanyakan di tamkot? Berarti kata Rasulullah mengatakan ya, kam min so'imin, berapa banyak yang puasa, artinya banyak sekali orang puasa nggak dapat apa-apa, karena memang yang mayoritasnya di tamkot kok. Ya. Lah kok bisa? Nggak masalah, pia-piana mah nggak masalah. Cireng nggak masalah. Kolek nggak masalah, cendol juga nggak masalah. Masalahnya begitu keluar itu potensi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya ya, tapi pahala puasa. Karena ada dua, ada al-muftir, hal yang membatalkan puasa, ada al-muftir tetapi bukan puasanya, pahalanya yang nggak ada. Namanya muhbitat, hal-hal yang menghilangkan nilai pahala. Begitu kita keluar, nempon kudung beureum ngalieup.
Iya mah dukanya bapak-bapak di dia mah saya yakin soleh lah. Iya mah khusus abdi. Makanya saya kalau bulan Ramadan itu saya nggak pernah keluar. Bulan puasa habis asar ke masjid, mati TV, handphone pareman, nunggu di masjid, nanti ngobrol dengan jamaah-jamaah di masjid kan kalau di masjid ngobrolnya ilmiah ya. Itu setiap Ramadan habis asar di Masjid Al Munawwar. Coba ketika ketemu orang lain, buka bapak-bapak mah, kan abdi pribadi begitu keluar ada kerudung merah saya lihat gitu, aneh gitu. Nanti ketemu temen ngomongin, ketemu ini udah nilai pahala puasa tuh hilang semua itu. Brodol, pagi aman, duhur aman, asar brodol satu-satu. Begitu maghrib nggak dapet apa-apa kecuali haus, lapar, udah. Padahal di sini ma bainal asri wal maghrib tajalla rabbuh. Tuhan kita datang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan lisaimi farhatan. Orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda tanawuli iftarih. Ketika kita berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ulama mengatakan yang dimaksud liqa'i rabbih berjumpa dengan Allah tidak hanya di akhirat, tetapi ya ketika mau buka itu sudah Allah sudah datang. Doa kita didengar, ya. Doa kita didengar, permintaan kita digobul. Makanya kebiasaan orang-orang soleh itu begitu menjelang berbuka di masjid itu rame. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, minta maaf. Terus gimana? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Itu yang dibaca. Nah, kira-kira di Tamkot baca itu enggak? Hah? Baca. Alhamdulillah kalau tamu baca gitu. Makanya itu rumusnya ya. Jadi kalau kita kepengen puasa kita selamat, hati-hati bainal asyi wal maghrib. Nanti kata Rasulullah, kalau Rajab kehebatannya Allah berikan di 10 hari pertama, Sya'ban kehebatannya Allah berikan di 10 kedua, di pertengahan. Ramadan di 10 terakhir, begitu juga godaannya luar biasa 10 terakhir. Masjidnya jadi sepi, yang ramai di mall pindah. Makanya usahain. Alhamdulillah kita udah terbiasa bertahun-tahun untuk kebutuhan Ramadan, kebutuhan Lebaran itu udah dari Syawal kemarin. Udah dari apa? Udah dari Sya'ban kemarin selesai semua. Jadi Ramadan nyantai, nggak perlu kemana-mana. Paling isuk marab manuk, sore beres nyantai ke masjid. Jadi itu mudah-mudahan pertemuan kali ini sebagai motivator kita untuk lebih giat lagi bertemu dengan Ramadan. Yang penting kita ini harus berpikir terus, diingat-ingat, jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Banyak saudara-saudara kita, apalagi dari kemarin musim pandemi ini, masih sehat, masih muda, masih seger, tidak datang Ramadan tahun ini, kecuali mereka sudah menghadap Allah Subhanahu. Jangan-jangan ini juga Ramadan terakhir kita. Jangan pernah berpikir, ayo kita berlomba-lomba nyari amal. Nyari amal baik. Amal baiknya dikeruk, tapi kegorengannya ditambahan. Itu sama baik. Jadi amal baiknya dihajar, amal buruknya ditutup. Biar kita naik level. Itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali nanti ada pertanyaan, mangga. Semua tausiah yang kita dengarkan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, insyaallah. Baik jemaah, mungkin karena waktu sudah jam segini ya, satu sesi lah, satu pertanyaan atau dua pertanyaan barangkali dari jemaah sekalian yang ingin disampaikan, didiskusikan di pagi ini sebelum kita tutup kajiannya. Maaf, masih ada yang ditawarkan untuk kalau ada dari jemaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu aja tadi tema menarik yang insya Allah gitu ya. Kita sudah terlanjur bahwa insya Allah sampai tadi Ustaz dia bilang pasti dari insya Allah mah gitu. Ada distorsi, ada perubahan arti gitu ya. Harusnya insya Allah kan luar biasa maknanya gitu. Nah, kebiasaan kita dengan insya Allah tuh mungkin ngegampangin sehingga orang-orang lamun insya Allah mah percaya gitu, mendingan bilang janji orang datang gitu daripada insya Allah orang datang gitu kan, mending milih janji orang datang gitu. Nah, gimana ya biar itu kembali ke asalnya itu Ustaz, bahwa insya Allah itu sebenarnya maknanya jauh lebih janji daripada Nih kalau how pertanyaannya saya bingung. Kalau pertanyaan bagaimana, saya bingung karena udah tradisi. Yang jelas bagaimana Allah menggambarkan makna insya Allah itu di surat Al-Kahfi. Jadi betul-betul memberikan segala sesuatu itu sutradaranya Allah, skenarionya Allah. Tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, hati kita tergerak, mata kita melihat, itu betul-betul atas kehendaknya Allah. Bukan intaroni ana aqalla min mala wa walada, bukan itu. Tapi permasalahannya di kita itu, insya Allah yang saya pelajari dari teman-teman, itu rata-rata jurus ngeles, insya Allah. Datangnya, insya Allah, itu jurus ngeles sudah. Padahal hati-hati, mana insya Allah itu betul-betul kita memasrahkan segala itu ke urusan Allah. Jadi sebenarnya ada janji tersirat untuk kita datang dengan atas kehendak daripada Allah. Nah, cuma bagaimana cara kemudian ini menjadi lisan kita semua yang sudah terlanjur salah mengartikan. Nah, ini saya bingung jawabnya bagaimana orang dipahamkan entos. Cuman ya itu diajak ngaji kadang-kadang insya Allah datang, insya Allah. Tapi tuh gitu lah. Ya insya Allah ngeles gitu.